Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Hasya Fatonah Nadira dengan NIM 2350191079. Di sini saya akan menjelaskan tentang kajian penemuan dan pengembangan kortikosteroid topikal dengan reseptor glukokortikoid sebagai antiinflamasi. Adapun rumusan masalahnya, yang pertama, bagaimana mekanisme kerja kortikosteroid topikal sebagai agen antiinflamasi melalui interaksi dengan reseptor glukokortikoid. Yang kedua, mengapa reseptor glukokortikoid menjadi target utama dalam aktivitas antiinflamasi kortikosteroid topikal. Dan yang terakhir, bagaimana pengaruh modifikasi struktur kimia kortikosteroid topikal terhadap afinitas reseptor dan aktivitas antiinflamasi. Tujuannya itu untuk menjelaskan penemuan, pengembangan, dan hubungan struktur aktivitas kortikosteroid topikal. Sejarah penemuan dimulai dari penelitian dengan menggunakan hormon korteks adrenal pada tahun 1930 yang dijadikan sebagai dasar pengembangan senyawa steroid. Kemudian pada tahun 1940, Philip Showalter Hensch itu menemukan efek antiinflamasi kortison pada pengobatan rheumatoid arthritis atau asam urat. Penemuan kortison ini tuh pada saat itu sangat viral sehingga menghantarkan Hensch untuk mendapatkan berbagai penghargaan. Kortison mulai diproduksi secara komersial oleh PT Merck & Co. pada akhir tahun 1940. Pada awal tahun 1950, hidrokortison berhasil diisolasi dan disintesis sebagai turunan kortison. Pada tahun 1952, hidrokortison dikembangkan dalam bentuk sediaan topikal untuk penyakit kulit seperti dermatitis dan eksim. Kortikosteroid topikal itu merupakan agen antiinflamasi yang digunakan secara luas dalam terapi berbagai penyakit kulit. Dalam praktik klinis dan dermatologi, kortikosteroid topikal umumnya diklasifikasikan berdasarkan potensi antiinflamasinya. Yang pertama itu ada kortikosteroid topikal potensi rendah, yang memiliki aktivitas antiinflamasi ringan dan relatif aman untuk penggunaan jangka pendek pada area kulit sensitif, seperti wajah dan lipatan kulit. Contohnya itu ada hidrokortison dan hidrokortison asetat. Yang kedua, itu ada kortikosteroid topikal potensi sedang, yang digunakan untuk kondisi inflamasi kulit derajat sedang dan pada area tubuh dengan kulit yang tidak terlalu sensitif. Contohnya itu ada triamcinolone acetonide, bentamethason valerat, dan flumethasone pivalat. Yang ketiga itu ada kortikosteroid topikal potensi tinggi, yang memiliki efek antiinflamasi kuat dan digunakan pada kelainan kulit yang berat atau resisten terhadap terapi potensi lebih rendah. Contohnya itu ada mometasone furoat, flusinonide, dan betamethason dipropionat. Yang keempat itu ada kortikosteroid topikal potensi sangat tinggi, yang merupakan kortikosteroid dengan aktivitas antiinflamasi paling kuat, sehingga penggunaannya itu harus sangat terbatas dan di bawah pengawasan yang ketat. Contohnya clobetasol propionat dan halobetasol propionat. Mekanisme kerja kortikosteroid topikal itu dengan menekan respon inflamasi dan imun lokal pada kulit untuk mengurangi kemerahan, pembengkakan, nyeri, dan pruritus. Jika dilihat dari mekanisme molekuler, itu tuh bersifat lipofilik, sehingga dapat menembus stratum corneum dan berikatan dengan reseptor glukokortikoid di sitoplasma. Membentuk kompleks, nantinya kompleksnya itu masuk ke nukleus dan berikatan dengan glukokortikoid respon elemen untuk mengatur transkrip gen. Jika dilihat dari efek antiinflamasi, itu tuh dapat meningkatkan protein antiinflamasi seperti lipokortin dan lain sebagainya. Kemudian menghambat fosfolipase, menurunkan prostaglandin dan leukotrien, dan menekan sitokin dan kemokin. Lead compound atau senyawa awalnya itu adalah hidrokortison yang ditemukan dari kortisol alami dari korteks adrenal. Nah, fungsi biologisnya itu dia berikatan dengan reseptor glukokortikoid untuk mengatur ekspresi gen dengan menekan mediator inflamasi.
strukturnya itu terdapat pada gambar. Kemudian kekurangannya itu potensinya rendah, penetrasi kulit terbatas, dan durasi kerjanya itu singkat sehingga diperlukan modifikasi struktur dalam proses pengembangan obat. Nah, dari senyawa hidrokortison itu kan karena memiliki beberapa kekurangan ya. Jadi, harus dibuat modifikasi struktur untuk meningkatkan efektivitasnya. Bisa dengan cara halogenasi, bertujuan untuk meningkatkan afinitas reseptor agar potensi antiinflamasinya itu lebih tinggi. Kemudian meningkatkan stabilitas metabolik agar durasi kerjanya itu lebih lama. Contohnya itu ada pada senyawa beta-metason, flumetason, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga dengan cara esterifikasi dengan tujuan untuk meningkatkan lipofilisitas agar penetrasi kulit dan retensi jaringan itu akan lebih baik. Kemudian durasi kerjanya lebih panjang sehingga dapat meningkatkan risiko efek samping lokal. Contohnya itu ada beta-metason valerat, mometason furoat. Berikut ada gambar struktur. Yang di sebelah kiri itu adalah hidrokortison. Itu memiliki atom hidrogen di dalam struktur benzennya dan hanya memiliki satu ikatan rangkap saja dalam struktur benzennya. Sedangkan beta-metason itu memiliki gugus fluor dalam benzennya dan memiliki dua ikatan rangkap. Selain itu, modifikasi struktur juga dapat dilakukan dengan penambahan ikatan rangkap. Sesuai dengan yang telah tadi dijelaskan, yaitu ada penambahan ikatan rangkap di benzen dalam struktur beta-metason. Tujuannya itu untuk meningkatkan potensi glukokortikoid, menurunkan aktivitas mineralokortikoid, efek antiinflamasinya itu lebih selektif, dan resiko retensi cairannya itu lebih rendah. Kemudian bisa juga dengan substitusi lain, misalnya penambahan metil, dengan tujuan untuk meningkatkan selektivitas reseptor dan memperpanjang durasi kerja dengan menghambat metabolisme. Hidrokortison merupakan kortikosteroid alami yang terdiri dari kerangka steroid khas dengan gugus fungsi tertentu yang memberikan orientasi spesifik. Beberapa posisi penting pada molekul itu dapat menentukan aktivitas biologisnya. Contohnya itu gugus hidroksil pada karbon ke-11 itu berperan dalam efektivitas biologis. Sementara karbonil pada posisi C3 dan C20 itu berfungsi menjaga stabilitas molekul dan afinitasnya terhadap reseptor glukokortikoid. Afinitas hidrokortison terhadap reseptor itu termasuk jenis yang moderate atau tergolong dalam moderate gitu ya, sedang. Sehingga aktivitas antiinflamasi yang ditimbulkan itu lebih rendah dibandingkan kortikosteroid sintesis. Namun, melalui modifikasi struktur kimia, interaksi dengan reseptor itu dapat ditingkatkan sehingga efek biologisnya juga lebih kuat. Selain itu, durasi aksi selektivitas suatu kortikosteroid itu sangat dipengaruhi oleh stabilitas strukturnya. Struktur yang lebih stabil cenderung menghasilkan efek yang lebih lama, tetapi juga dapat meningkatkan resiko efek samping. Sehingga penting bagi kita untuk memahami hubungan struktur aktivitas menjadi dasar yang penting dalam pengembangan keamanan obat-obat kortikosteroid topikal. Berdasarkan kajian penemuan dan pengembangan kortikosteroid topikal sebagai agen antiinflamasi, dapat disimpulkan bahwa obat-obat ini berasal dari glukokortikoid alami, khususnya kortisol, yaitu hidrokortison, yang dikembangkan melalui pendekatan kimia medisinal untuk meningkatkan potensi, durasi kerja, dan efektivitas terapi. Modifikasi struktur kimia seperti halogenasi, esterifikasi, penambahan ikatan rangkap, serta peningkatan lipofilisitas terbukti meningkatkan afinitas terhadap reseptor glukokortikoid dan aktivitas antiinflamasi. Sebagaimana ditunjukkan dalam kajian hubungan struktur aktivitas, namun peningkatan potensi tersebut perlu diimbangi dengan selektivitas kerja, lokal, dan profil keamanan yang baik untuk meminimalkan resiko efek samping. Sehingga
Pemahaman aspek kimia medisinal menjadi dasar penting dalam pengembangan dan penggunaan kortikosteroid topikal secara rasional dalam praktik klinis. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.